P3K, pertolongan pertama pada kesurupan. Wah ya. Wah, saya ingat nih kok. P3K, Mas. Untuk orang awam itu yang paling bagus bagaimana? Dia ADW Persami ini sering kesurupan Mas. Bocah-bocah kayak pasti usum penting mahasiswa baru kan usum Persami itu. Dia mesti bocah sijil, jujur nangis bengok. Isung raja gitu. Ini apa bocah nih? Langsung ngebab nih babakan kesurupan nih ya. Sampean mengrene iki terinspirasi sapa-apa langsung ngebab nih babakan kesurupan nih. Nah, ayo kan ini kan pun SMP, kalau nyetok sak barikan kan dia tahu matu kamu. Mas aku mungkin salah pramuka eranya sing kesurupan aja seru mesti enek tahu. Jadi ini Mas Rangga. Konsep kesurupan gue sejatine piye? Terus kesurupan gue memang bener-bener ada atau hanya sebatas mitos? Opo iki settingan? Mungkin miturute sampean atau wong sing awam melihat konsep kesurupan gue dikirane ya acting atau golek sensasi. Biasanya kan ngono mikire. Jadi engko bakal tak jelas nih. Babakan kesurupan gue konsepnya apa iso kesurupan, terus gue kesurupan tenan apa memang golek sensasi, engko bakal tak bahas alon-alon nang nggon channel iki. Ning sadurunge tak bahas alangkah baike ide jagongan wis sakmene suwene iki mang ngurung memperkenalkan diri. Sapa ngerti viewer-viewerku kae kan yo mesti asing. Iki sopo nih kok teko nang kono mesti asing. Ada dikutane sik. Jadi ini Mas, mungkin viewer-viewerku iki bodo penasaran juga sopo sing tak tekane nang studio kuwi. Saya tak ae anggap ae studio. Jadi sadurunge ide ngebabne babakan sing luwih luas meneh, ayo ide dibuka sik kaya adate Sinuman Jawa. Mas Rangga yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh. Balik maneh ana ing channel YouTubeku Sinuman Jawa. Ana ing kesempatan iki aku spesial nekane dulurku lanang sing suwi ra cethuk. Iki manggo enek angin nopo, moro-moro teko nang studio, lah pitakone kok yo mengerikan, babakan kesurupan. Lah ini aku mung yo njubul setengah kaget. Iki ki konsep pola pikirnya itu realistis banget. Lek babakan klenik iki kurang percaya. Aku ngerti karaktere Mas iki kaya ngopo. Kok tiba-tiba kok babakan kesurupan. Yo aku yo setengah shock no. Yo Mas yo. Nah, sadurunge tak bahas weh gamblang. Mas ben memperkenalkan diri nanggone viewerku kabeh. Monggo Mas memperkenalkan diri rumiyin. Daerah Tepang, kula nami Rangga, asal saking Karangan. Sudah. Iki jenenge Mas Rangga. Panjenengane asli Karangan. Tapi setene nang Jaraan ya Mas yo. Mas Rangga iki setene nang Jaraan. Dulur-dulur kabeh lek saumpama pengen dolan nang nggone Mas Rangga ya to. Sekaligus sampean kuwi dolan nang nggone Mas Rangga oleh banyak manfaat dulur. Manfaate sing sepisan ini tak dudoi ya. Mas Rangga iki sing duwe markas monokrom Trenggalek. Lokasine kulon pertigaan Karangsoko. Nah kene pom Karangsoko kae nggih Mas nggih. Kulon dalan kuwi enek tulisane monokrom Gowedi. Dulur-dulur sing pengen nyablone kaos, cetak undangan, wis pokoke babakan ngono-ngono kuwi sampean langsung iso dolan nang nggone Mas Rangga, sampean konsultasi los dulure dhewe. Nang kono hargane juga insyaallah bersahabat. Di sisi lain sampean iso sharing babakan apapun. Wonge yo asik yo Mas yo. Nggih. Mas Rangga wonge asik. Aku kenal Mas Rangga iki suwi, alhamdulillah rasa pasedulurane tetep sinambungan teko saiki. Walaupun aku karo Mas Rangga iki jarang ketemu, tapi rasa iki
lek wis nyawiji temu rose ora bakalan gampang lali kowe. Jadi baleni pitakon saka awal mang. Pertanyaane Mas Rangga mang, Mas, saiki apa sih usum kesurupan nek jaman biyen bersami usum kesurupan ya. Ketonan mesti wonten kang kesurupan. Lek saiki aku pengen takok karo Mas Rangga. Menurut sampean ki kesurupan ki tenanan apa etok-etokan? Lek menurut pemikirannya sampean kesurupan ki piye? Konsepe terus menurut penalarannya sampean piye kesurupan? Masalahnya ngenten, kalau piyambak niku mboten atas kesurupan. Kirasan klebon setan wis jangan aku ki setane. Kan iki ngoten lho. Oh nggih. Nek demung niku iki kok wonten ingkang kira secara psikologi ngeten, tapi lek demung psikologi kok nggih mampu klenek, kula nggih bingung. Sama midarani iki klebon apa kan mboten ketahui barang niku pripun. Tapi sampean sudah menyaksikan secara langsung orang kesurupan itu? Nggih, ngertos. Sampun nggih. Nggih, sampun. Terus pada waktu sampean menyaksikan wong kesurupan kuwi ditokne, digiyobur banyu apa dicelukne Pak Ustadz kayak ruqyah zaman semono? Zaman semonten niku kan zaman sekolah terakhir. Niku nggih ditimbalne tiyang terus diwaca-wacane ngoten. Wacane apa? Kula mboten ngertos Wacane puisi apa diwacane apa? namung dicekeli diwaca-wacane ngoten. Lek krungu wacane apa? Apa puisi cinta apa piye? Mau rahasia ngono Pak Ustadz iki. Gua wong kesurupan gitu diwacane puisi cinta bareng terus mari ngono. Ndak krungu bismillah apa? Nggih wonten bismillah. Oh enek bismillah. Enek bismillah berarti konsepe sing diwaca mesti ora ado saka ayat suci Al-Qur'an. Nggih. Tapi lek puisi cinta mbu berarti wong iki ora kesurupan. Lagi putus cinta baru gagal move on dek glundungan. Buat dibisiki narwanmu sik akeh. Iso uga BRI. iso uga ngono. Dipun Mas. Jadi untuk membahas babagan kesurupan iki dulur memang apa ya? Kaya ora enek entek lah di ngembakne babagan kesurupan. Sudut pandang masyarakat mengenai kesurupan iki aku dhewe Mas awar karo wong akeh juga. Ngono ya enek sing takon aku, Mas kesurupan ngono etok-etok ya sak karepmu. Kowe arep biji etok-etok ya sak karepmu. Tapi ada satu pakem di dalam orang kesurupan ini. Istilahnya anak muda saiki kuwi ngetrends. Trends nggih paham trends lho. Lek trends iku pemahamane sampean piye sebagai seorang yang mempunyai jiwa milenial atau pemikirannya secara fisikanya bagaimana itu? Trends itu apa? Itu titik di mana wong lali kedonyan bisa menikmati dalam artian lek trensane ngertos kula teng musik. Dadi lek enak ngrungokno musik iso gila-gila dan sebagainya lali sembarangan ngoten niku. Ngertosan namung ngoten. Iya. Nek dari sisi psikologis boten tak paham. Iki ngertosan nggih. Pokoknya lali sembarangan menikmati. Sebenarnya konsep kesurupan itu tidak lebih daripada wong seneng babakan sesuatu. Nggih. Salah satunya adalah musik. Nggih. Nah, sampean pernah ndelok nang YouTube apa ndelok nang TV? Nggih. Wong wirid sampai iso kejel-kejel kae. Wonten. Enek to? Nggih. Sampai kae viral ya dek sedilo. Wirid penak-penak ngewin nyatu kancane wonten plowong. Adane anu lek musik reggae ngono apa ska ngono paling. Ngene no. Itu sebenarnya juga trends. Saking dia itu menikmati tentang wiridnya, dia menikmati nalikaning wirid, dia merasa suka, pada akhirnya dia lupa tentang keduniawian. Nggih, yang paling sederhana itu biasanya pas panji asinan. Asinan apa kita ndonga ngoten kan. Wiritan terus gede-gede ngoten niku. Kami ngoten niku. Sebenarnya segala sesuatu itu ngono kuwi. Jadi kita diajarkan tentang filosofi kesurupan. Kita itu jangan pernah mencintai sesuatu hal sehingga kita lupa akan diri kita sendiri. Nggih. Nah, karena apa? Konsepnya seperti ini, Mas. Nalikane awake dhewe iki mencintai segalanya di dunia ini, terus lali tentang diri kita, lali tentang siapa diri kita, dan opo maneh lali tentang Tuhane dhewe atau Gusti dhewe, maka hal itu akan mengarah kepada keburukan. Karena apa? Dia tidak sadar bahwasanya apa yang kita bangga-banggakan nang dunia iki
kuwi sifate sementara. Jadi aja sampai awakmu sampai lali tentang dunia iki krana rasa senengmu sing berlebihan sehingga nggarakne ide malah kaya wong edan. Itu kan babakan temen, misalnya ketika bersenang-senang dengan musik, ketika bersenang-senang dalam hal maksudnya wiritan apa pun iku wau lah. Iku lek sampean kados persami niku. Ya kan kondisi keserupane mboten trends yang mengarah ke kebahagiaan. Nah, Rata-rata nangis, ngamuk dan sebagainya. Niku Iya. pun niku. itu sebenarnya kan gini toh Mas. Hampir sama wes yang tak omongin Mang. Ada waktu persami yang sering terjadi pas waktu kesurupan ini acara nopo? Lek biasanya riyen gebrakan, sempat gebrakan nangis-nangis wonten niku bareng wonten kesurupan lek riyen. Sebenarnya konsepnya adalah jiwanya lemah. Nggih, Babakan itu. Jadi yang pertama tadi trends karena suka nggih, berlebihan, suka dengan apapun yang berlebihan nggih. itu ya bisa trends, dan kurang tentang apapun itu juga bisa mengakibatkan trends. Mulakno kaya dek ini wis tak aturne nanggon video-videoku sadurunge. Kita itu hidup nang dunia iki ukurane kudune pas-pasan. Nggih, Ojo sampai kurang lan ojo sampai luwe. Lek kurang utawa luwe kuwi ya ndak apik. Nah, lek konsepnya persami sampean Mang dalam kondisi jiwa yang lemah, mari ngono terus fisiknya digebrak, berat, maka uteke akan kosong deh. nggih. Setelah kosong, jiwane menungso iki melayang. Rasane jiwa melayang. Tahu ndak sampean pas pada waktu turu terus kelindih, Nggih, nggih. itu posisi jiwa kosong. Sangat berbahaya. Karena sampean harus tahu, ini konsep dasar sebelum menginjak pada kesurupan. Menungso iso obah lan pola. Iki saka anane perintah dari jiwa. Ya, jiwa. Nggih. Gitu. Nggih, Sedangkan ragangan iki ora iso obah Mas, nggih. tanpa anane perintah jiwa. Jadi kekuatane menungso awake dhewe iki bersumber pada jiwa. Lek jiwa tidak memiliki kekuatan, jiwa itu lemah, maka raga pun akan mengikuti lemah. Ketika jiwa ini sudah lemah, maka ada makhluk gaib ciptaane Gusti Allah sing jenenge jin, ada yang menyebutkan kodam, ada yang menyebutkan setan. Toh? Nggih. Dia itu diciptakan Gusti Allah untuk menggoda manusia. Dawuhe Gusti Allah, jin kowe tak ciptakne kanggo nggoda menungso sing ora duweni iman. Jiwa-jiwa yang lemah berarti dia tidak memiliki iman dan keyakinan. Ketika jiwa-jiwa yang lemah tidak memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka jiwa tersebut gampang keendih bangsa jin. Nah, ketika jin sudah masuk di dalam diri, jiwanya melemah, maka raga ini dikuasai oleh jin tersebut. Lah kok saged nular? Nular pripun? Biasanya wonten yang ketularan kesurupan setunggal wonten kan mungkin wonten yang ketularan, wonten misalkan ketularan sababan wonten iku. Kesababan. Nggih. Akadnya satu frekuensi. Oke, frekuensi paham kula nggih. Ketika jin itu sudah masuk di dalam diri manusia, Nggih. ya minun sewu, iki tak jelas nih pangkat derajat jin. Nggih. Jin lek sing klase coketer, itu tidak mampu untuk membentuk frekuensi yang kuat untuk mengikat jiwa-jiwa yang lainnya. Pasti awal mulai kesurupan pada waktu iki konsepnya kesurupan massal nih Mas. Nggih. Yang masuk pertama kali di dalam tubuh anak tersebut atau orang tersebut, Nggih. iki mesti panglimane jin atau pangkatnya luwih dhuwur daripada jin celeketer. Yang jelas yang saya tahu untuk jin sendiri juga mempunyai kekuatan-kekuatan yang tidak sama. Seperti halnya juga manusia yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang berbeda. Contoh hai dewi ini ki, wong kelas bawah ini ki Mas. Nggih. Kekuasaan dan kekuatan pasti yang lebih atas sana Oke. Mas. Nah, dia mampu mengendalikan orang-orang dengan kekuatan dan kekuasaannya. Dia tidak bisa Mas. Oh, ngenten analogine awake manungsa iki dihack. Dihack niku dirampas jiwane, dileboni si jin niku. Tapi pas yang tak omongin nang awal Mang, kudu sing mlebu dike dhewe minimal jin yang mempunyai level yang tinggi. Carane wis klase lek nanggone IDW ngono kuwi panglima.
cara pangkate iki wis dhuwur lah. Baru cara lek wis dia masuk di dalam tubuh dengan power kekuatan yang tinggi, iya toh, dengan membuka dalan goibe menungso iki, maka si jin di dalam tubuh iki tahu, mampu mendeteksi kayak jiwa-jiwane sing lemah. Ya. Setelah dia masuk jelem, dia akan membuka dalan goib orang-orang yang jiwanya lemah. Setelah jiwa orang-orang yang lemah ini dibuka oleh bangsa jin sing paling kuat, ayo anak buahku medun kabeh lebonono. Oh ini ketemu. Analogi paling gampangnya adalah PC Windows. Terus setiap orang itu punya firewall dan antivirus. Ya. Kita sebut itu keimanan lah. Keimanan dari ketika firewall sama antivirusnya kurang kuat, otomatis ketika virus salah satu masuk, virusnya nyebar. Mantan. Oke, bos. Ini Antivirus itu lek nang konsep spiritual itu keimanan. Nggih. Lek antivirusnya ndak kuat, keimanannya ndak kuat, maka gampang kejebol virus. Jadi jangan sampean salah arti. Pada konsep kesurupan massal, misalkan peserta bersami itu 500 orang. Saya yakin tidak semuanya kesurupan. Hanya beberapa saja kan. Dan rata-rata cewek. Biasanya cewek. Hanya beberapa saja. Biasanya cewek. Iya toh. Biasanya sing sering cewek. Nyapa kok ngono, tak wedar neh nyinggung. Nyapa kok cewek, kok jarang sekali cowok. Yang pertama tadi tak omongnya ya, tidak semua orang peserta persami itu mampu kesurupan semua. Hanya jiwa-jiwa yang lemah, dan itu sudah menjadi incaran Panglima Jin tadi untuk membuka dalan gaib. Dia ngerti Jin, iki jiwane lemah. Iki kondisine bersih, jiwane bersih. Iki keimanannya kuat. Kayak orang patek kayak terdetek oleh jin yang masuk duluan ini tadi. Setelah Panglima Jin ini mendeteksi orang-orang yang mempunyai jiwa lemah, maka pasukannya dikerahkan untuk masuk kepada hal itu. Terus sampean ngomong, kok rata-rata cewek, Mas? Ya, ini jiwa manusia antara cowok karo cewek kuwi sik kuat. Cowok mesti, cewek kawan ganau. Nah, contoh kecil ae lho Ade, biyen tahun nom pacaran, iya toh. Lek wong lanang putus itu paling ngeluni seminggu. Lek itu ora lho. Bisa seumur hidupnya menjadi trauma dan dia tidak akan menikah lho. Mantan yang sekarang nih dan laki itu lebih cenderung memakai otak. Wanita cenderung memakai hati. Nah, sampean kan tahu toh. Maka dari itu jiwa perempuan ini sebenarnya lemah. Didukung lagi, Mas. Wong lanang iki ndak pernah haid. Oh, iya, wonten mengajar kesehatan nggih. Nah, wong wedok iki haid toh. Iya. Nah, pada waktu kondisi wanita tidak suci atau bisa dikategorikan sedang menerima halangan utawa ngarani apa PMS, menstruasi, maka di situ sudah ada dalilnya, hadisnya dulur-dulur kabeh yang mulai hadise tentang haramnya seorang wanita yang hadas besar atau yang dikategorikan sedang mengalami haid itu diharamkan untuk satu, masuk di dalam masjid haram. Yang kedua, membaca Al-Quran haram hukumnya. Yang ketiga, berhubungan badan dengan suaminya haram hukumnya. Konon katanya ketika sampai haid terus berhubungan badan terus terjadi kehamilan, maka bocah kuwi mang rata-rata ya mesti jadi incarane bangsa jin. Maka ketika sampean takoknya kok wong wedok mang sering kesurupan, jawabannya seperti itu. Wanita itu ada dalam waktu 1 bulan ini, dalam 1 bulan ini tidak suci. Nah, di saat wanita tidak suci tersebut karena halangan, disitulah meletak di mana jiwa manusia itu lemah. Boleh buka. Ya, dalan gaibnya terbuka. Lek ada jaranan ini pripun? Jaranan iki ya. Oke. Jaranan pripun? Nah, soalnya ngenten lek kalau ngamaten ya, kalau sebenarnya suka secara kesenian, tapi kan kalau piyambak mboten teh remen kali hamba bangunan. Jangan kan mampu fanbu, mampu kembang, mampu minyak telon niku mboten betah. Akhirnya mboten teh nemen jaranan. Nah, proses awalnya itu antara memang disengaja
ben aku kesurupan atau dia tidak sengaja. Niku pripun? Nah, saat durunge tak jelas nih kuwi diseruput dhisik ben padang pikire. Jadi sampean sudah menginjak pada pertanyaan jaranan. Mungkin mempersami kurang lebih penjelasannya ngono mang. Iki konsepnya beda, nganggon kesenian nyampuk dadak ndadi. Aku iki bolak-balik disemoni. Nang para sesepuh iki. Ngene lek nyemoni, "Lek, kowe iki aliranmu ndak jelas." Ndak jelas piye ngono. Kowe dek iki koyo semaan nang masjid. Nggih, aku ngono terus. Bengi selawatan, heeh. Kek kok esuke apa jenenge kok dadak jaranan ngundangi demit. Iki sajane aliran apa? Campur sari, Mbah. Aku yang ngono lho jawabanku. Jadi konsepnya seperti ini, Mas. Sebenarnya saya sendiri juga pelaku jaranan. Ya bisa dikategorikan nanggon jaranan ki aku sebagai bopo utawa landrang jaranane. Dimana saya bertanggung jawab penuh dengan bocah-bocah sing kru jaranan tersebut, termasuk penari, panjat dan sak piturute. Lek menginjak pada acara jaranan ada prosesi-prosesi dulu. Jadi lek untuk masalah sampean takok nang jaranan iku kesurupane disengaja atau tidak, sebenarnya lek aku jawab iya disengaja. Agar supaya kru-kru jaranan saya bisa kesurupan. Pertama, dan yang kedua tujuannya kita adalah menghibur. Gitu. Lah, iki lek konsepnya lebih dalam tentang spiritual, ada kaitannya kok jaranan dengan lelaku kauripan tumujuning nyawiji marang Gusti Allah itu sebenarnya. Dalam konsep jaranan saat durungin ndadi sampai mari kuwi ada, Mas. Lek sok bakal tak wedar anggone channel podcast kuwi ya. Lebih spesifik lagi pada jaranan. Tapi iki tak jelas nih kurang luwih saka pertanyaane sampean ya pokoknya iso kesurupan. Ini sengaja ora ngono to? Disengaja. Iya. Kok bisa masuk kepada anak-anak jaranan itu? Sebenarnya ini, Mas. Iki blak-blakan ae karo dulur-dulurku kabeh. Mungkin pemikirannya dulur-dulurku iki bocah jaranan ke settingan atau hanya mencari sensasional saja. Jadi ngene, Lur. Iso sampean pahami, untuk jaranan itu memang iya, saya akui itu settingan yang pertama. Tapi yang kedua memang benar-benar kesurupan. Jadi kruku jaranan itu ada yang kesurupan, ada yang tidak, Mas. Enek sing etok-etok ndadi yunae, enek sing ndadi tenanan. Nah, sing ndadi tenanan kuwi sing piye? Terus sing etok-etok kesurupan sing piye? Lek sampean penasaran kapan-kapan kalau aku jaranan. Ini lho jaranan iki lagi kesurupan. Ini ki sing tenanan. Ambu minyak, ambu apa jenis boy enggak. Bukan aku benci enggak. Cuman armar-armar tertentu iku nyekrak itu enggak spiro apa? Enggak suka ya. Enggak spiro temen. Kayak aku dhewe enggak. Oh ya. Jadi memang enggak tahu kesurupan akhirnya apa yang dirasakan orang-orang kesurupan, apakah dia setengah sadar, apa dia sepenuhnya sadar sehingga bisa menggerakkan badannya atau sama sekali tidak sadar seperti pingsanan, betul ngerti. Ini berikut. Konsep daripada kesurupan lek nanggon jaranan, yang satu setting ataupun nek ngarani hanya sebatas action saja. Yang kedua semi trance atau bisa dikategorikan semi ndadi. Nah, yang terakhir total atau full, dia memang benar-benar kesurupan atau ndadi. Nah, dari settingan yang pertama tadi sing etok ndadi memang didesain untuk etok ndadi ben terlihat rame. Lek sing semi kesurupan sebenarnya dia itu merasakan. Dia bisa melihat iki apal, iki Mas Rangga, kai Mas Niko, iki Mbak Winda, iki apal. Tapi dia tidak mampu menggerakkan raganya karena jiwanya sudah terendih dengan makhluk. Kok sing tak ceritakan dari awal tadi. Bagian dari jiwa manusia itu terendih dengan makhluk gaib. Sehingga dia mampu melihat tapi tidak mempunyai daya kekuatan atau kuasa untuk memerintah. Yang ketiga itu full, di mana
jiwa manusia ini sudah dikuasai oleh makhluk gaib. Sehingga dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Dia wis ndak eling sama sekali. Mirip dengan orang tertidur. Nyapa kok aku iso cerita ngono? Krono aku wis tau lakoni. Lek tembung jarene ngono iki. Wah, jarene kae kan mitose apa jenis sumber kebenarane sik setengah-setengah iso ditambahi, iso dikurangi. Lek iki aku wis tau lakoni. Dadi aku iso cerita. Wis tau lakoni iso cerita tembung jarene iki jareke ngundang demit apa sing kok undang. Aku pelaku dan aku praktisi. Sehingga saya sudah menjalani itu semua. Dari sing semi tadi, sing setengah dadi setengah ora, itu masih mampu melihat jiwa rogo saya bergerak dengan sendirinya. Iki mampu. Iki apal Mas Gundul, tapi aku harus nyuruh Mas Rangga ngono iki ndak iso. Karena ini sudah dikendalikan oleh bangsa itu. Dan total aku ndak kelingan apa-apa. Setelah aku kesurupan, kowe nyapo ndak ro. Rumangsaku itu ngono wae. Tapi awak loro kabeh. Rasane ndak karu-karuan. Dan rasane nang awak ya Mas yo. Dari sing etok-etok ndadi mungkin tidak begitu menguras energi fisik. Lek semi rodok menguras energi fisik, ya sik rodok lemes dan lain sebagainya. Tapi lek total Mas, wah tenang. Energi di fisik wis ndak ada. Jan koyok lek bar setelah sembuh untuk wis mari jine wis ngalih. Iki sikil iki wae pepes rasane, tangan iki wae pepes, lempoh banget. Nggih. Kulo bayangane ngenten. Polahe koyo kuwi. Polahe ra karo-karuan luweran ranten. Zaman Iya. lah ketika capek. Ketika badan itu dipaksa bekerja di luar kemampuan standar, Iya. memang capek. Terus kembali ke masalah kesurupan kan sami, antara kesurupan di persami dan di jaranan itu bisa nyalur. Apakah konsep nyalurnya itu sama? Di jaranan. Persami sama, kalau persami mungkin tidak disengaja nyalur. Maksudnya apakah jaranan ada konsep yang ojo disalurne gen tambah rame kah, atau mungkin ben tambah nopo lah setelah yang menarik. Wah, enak sing nganu wonten sebagai dari frame hiburan. Iya. Ketika sampean memperhatikan pada waktu ritual saat turungi aku ndadekne utawa membuat mereka kesurupan. Sampean tahu kan? Nggih. Aku membawa bokor, pet, terus aku membakar menyan. Nggih. Nah, sebenarnya aku membuka jalan gaib mereka. Gimana ketika bangsa itu datang, tujuannya aku tidak bekerja sama dengan mereka. Itu jelas musuh saya. Jin itunya apa tak tekak nih karena ada kepentingan. Tapi aku no untuk kerja sama dengan mereka. Iki prinsip urip saya. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan bangsa jin. Karena aku nduweni Gusti Allah. Tapi karena ada kepentingan, gitu. Karena ada kepentingan dan ini konsepnya sebenarnya dakwah. Nanti tak jelas nih kabehnya pokok dakwah. Ketika saya mendatangkan mereka, dia sudah hadir di sekeliling tempat jaranan saya. Nah, ketika musik yang mengiringi mulai panas, jalan gaib sudah mulai terbuka. Kan ada prosesnya Mas. Ketemu titik trans ketika ada musik. Tapi ada kliknya Mas. Nggak kok langsung tak enek ini langsung gelubuk, tidak. Ini harus jalan ini harus terbuka Mas. Ada beberapa menit untuk membuka jalan itu nalikane. Aman perhatikan, nalikane saya ritual. Teman-teman itu semuanya ndak urung-urung dadi. Isik dalam keadaan sadar. Lepas nih frekuensi. Nah, setelah jalannya itu sudah terbuka, frekuensi energi antara gaib dengan menungso itu celah dalan. Maka disitulah bangsa-bangsa itu masuk. Srep. Nah, setelah masuk, masuk, mereka akan tren. Setelah masuk semuanya, maka penonton di sekelilingnya juga pasti akan ikut masuk kepada mereka. Lek kok arani setruman yo monggo. Tapi setelah setruman ya ada sebenarnya setruman sing dimaksud NSC langsung salam, saya tidak menggunakan itu. Hanya media. Ketika saya buka, saya hadirkan mereka yang jalan gaibnya itu terbuka, maka bangsa itu akan masuk mulai celah dhewe. Bisa ke pemain atau kru saya, bisa merambah kepada penonton. Sehingga jalan heran ojo heran sampe ndelok jarananku ki krune jaranan yo ndadi, sak penonton yo melok ndadi. Karena apa? Ada celah dalan gaib.
yang terbuka tadi sehingga mampu membangkitkan energi frekuensi tersebut nih. Sehingga lah temu energi ini ya ayo langsung duduk. Ini antam ya. Ini dari sudut pandang kita. Kalau seandainya dari sudut pandang agama kersane yang lebih paham atau mungkin dibikin sesi lain dan sudut pandang agama yang narasumbernya lebih kompeten gitu. Iya. Lebih enak gitu. Apa wae sing apa enaknya dirasakan. Terus niki kula penasaran, kenapa penjaranan nggih? Nggih. Lek sak mau krungu suwitan mesti nesu. Suwit-suwit ngoten lho, sampai dadi glute mboten kalian to. Kula nantas kali kejune gara-gara suwitan, gara-gara bla-bla niku kenapa asline? Secara otomatis kita meneliti tentang fisika dan ilmiahnya, gelombang energi yang dihantarkan dari suara suit kan lengking toh Mas, sakit toh di telinga. Nah, itu kan sampai suara ultrasonik ngono lho Mas. Suara ultrasonik ngono kan itu jangankan kok bongso ngonoan, tikus saya iso mlayu karena ndak frekuensi yang menghantarkan gelombang tersebut sehingga ndak merasa nyaman. Kurang lebih frekuensi daripada makhluk gaib itu karena ada hantaran gelombang suara yang melengking itu mengganggu ketenangan dia sehingga seolah-olah ini kok jarak ini loh. Ya mungkin memang jarak. Prakteknya di lapangan sengaja jarak. Suara yang dihasilkan itu menyakitkan bagi mereka yang kesurupan, maka tidak heran ketika dia sudah merasa sakit, dia melayu. Mungkin gini juga dari segi yang paling fisik ya, paling ketara moto. Hati lek ngrungokne son kebanterne nggak nyaman. Atau mungkin yang trends itu tadi ketika indranya lebih peka, kalau ngarani ngoten mawon. Mungkin ketika ada suara yang sangat tinggi tadi lebih tinggi dari yang didengar orang biasa. Mungkin seperti itu. Betul. Sehingga gelombang dari suara yang dihasilkan tadi itu mengganggu banget. Wong saiki ini Mas, jangankan kok orang dadi yo. Wong normal ini njajal. Kupingmu di semprit ngono. Strit ngono, bah, sempritan iki. Wah, kudu arep ngamplung emosi lho. Apa neh wong dadi secara otomatis karena kondisi tubuhnya itu tidak normal, daya yang dihasilkan mesti luwih banter. Jadi sakit banget. Nang gendang telinga itu pecah-pecah. Ketika dia sudah merasa terganggu, gitu, pasti akan mencari sumber suara tersebut. Pengennya ngamuk. Ngece. Tambahan lagi ya. Ini bisa dimasukkan frame atau tidak? Nek wong tuwek mbiyen nek sama monggon ngene surup-surup aja siso. Ya kemungkinan logikane betul. Jangan kita mengganggu ranah itu. Betul. Secara fisik kan ketahui selek jaranan. Iya. Hargane ngoten. Frekuensi suaranya ya ganggu akhirnya dhewe sing diparani. Entah itu marani mengganggu atau cuma sekedar datang, Anda tahu juga. Betul Mas Rangga. Apa yang sampean sampaikan itu benar. Mbah Yen selalu melarang surup-surup. Bukan hanya surup-surup. Di dalam rumah ojo siso-siso. Ndak becik utawa ndak ilok. Apa neh maghrib ojo sampai siso-siso. Kuwi ndak ilok. Sebenarnya nyapa kok ngono kuwi? Gelombang suara itu mengganggu mereka. Undang-undang malia. Maka dari itu, yo jangan heran ketika apa sing diomongne para sepuh kuwi ojo siso dan lain sebagainya kok lakukan, terus omahmu ki malih dadi horor, terus kok ngundang aku kon ngresiki barang lae. Kon magri barang ngono kae. Mai horor Mas, enek kuntilanak ngleyang nang jero omah. Kamila. Kuntilanak sampai keliling nang jero omah. Kapo aku Mas dendang ngono kuwi. Balik itu mungkin dari si penghuni rumahnya sendiri yang kurang memperhatikan pesan-pesan daripada orang tua. Ngono. Surup-surup terus kok bocah-bocah kok cerik ora trimo suwit saja lho. Cerik sing sampai jerit-jerit ini terkagum-kagum. Kagum. Aku ya sering diundang kok nambani bocah cilik. Sing mecicil. Arealit biasanya jerose lebih peka, wonten. Karena apa? Ada kagum istilahnya. Karena apa? Dia cerik-cerik yo. Suara cerik dengan suara suwit frekuensinya sama, Mas. Ngono kuwi, frekuensinya sama. Berasal dari nangis cerik-cerik akhirnya ngundang. Akhirnya ketambahan mergo dhek luwih peka ngoten. Iya.
kurang lebih seperti itu. Jadi frekuensi yang dihasilkan ketika nada ini tinggi, maksudnya nada ini melengking ngono Mas. Nggih. Melengking ngono itu sebenarnya mengundang mereka untuk datang. Kurang lebih ngono. Merakno suara trompet nang jaranan ya sarem dadi ditenono. Ki melengking. Nadane wis ora penak neh dirungokne kaya pasik tembang nih. Tapi lek sesuai arep masuk trance to dadine iki melengking. Ngono. Oh. Sebenarnya kurang lebih seperti itulah. Mental itu. Balik malah teng jaranan. Nggih. Wong bahas jaranan. Kenapa kesurupannya itu perilakunya hewan? Perilakunya Hewan. ya. Kira-kira wonten strata, mungkin di sana ada strata sosial malu halusan wonten kota Soloan wonten kota. Kenapa rata-rata hewan? Sampai ada istilah ngomong lakunane kaya kewan. Ini wonten istilah ngoten. Rata-rata hewan. Iya. Besok iki mengenai penjelasannya lebih detail. Nggih. IDW ngumpul nih Mas. Besok datang lagi ke sini kita wedar. Khusus full dengan jaranan. Cuman pertanyaannya sampean tak jawab setitik ae. Sok tak wedarnya sing luwih jero nek. Nyapa kok rata-rata hewan? Mungkin pengetahuannya sampean ngono Mas. Nggih. Pengetahuan hewan saja. Ngerti. Jangan salah. Aku tahu kru jarananku kelebon pocong. Nggih. Uncang hancur ngono Mas. Yo, kelebon pocong. Nah, kelebon pocong yo mau ndak mau yen jaluk didunung nih. Yo tak pocong, yo kon mocongi, kon matoki loro, baru terus kon dunung nih. Sambate apa? Dia tersesat. Arwahnya belum diterima nang ngarsaning Gusti Allah. Nah, setelah gue yo kirim media Fateka, tak sebut nih namanya siapa, maksudnya tak takoni asmane panjenengan sinten, nyebut nih tak kirim nih dia Fateka, pada akhirnya sudah sembuh. Mengenai apa yang masuk di dalam situ, kok sampean ngomong macan dan lain sebagainya, sebenarnya ini enek sesuatu yang perlu sampean ketahui. Ada si pemain jaranan itu yang memang memfokuskan dalane dia itu dileboni dengan kodam macan. Sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, terus dibangkitkan. Oh, niki berarti kaitannya kali pulung. Nah, pulung ataupun kodam itu hampir sama. Pripun niku? Pulung maksudnya pripun niku? Pulung, Nggih. pulung jaranan. Nggih. Pulung ataupun kodam, lek ngarani kodam, itu bukan hanya pemain jaranan saja yang punya. Nggih. Masyarakat luas sana, demi untuk mencapai hajat duniawiyahnya, dia juga bekerja sama dengan kodam atau pulung yang dimaksud untuk dimasukkan di dalam tubuh, ben tambah degdaya, ben tambah ayu, ben tambah Jero iki. Oh, jadi sampean harus paham tentang hal itu. Ngono. Jero niki lek dibahas. Mas apa Mas? Ayo Mas. Ya. Jadi Terus yang saya lihat kan rata-rata macan, babi atau celeng, jaran, terus apa malih? Manuk jaran, manuk jaran. ada Mas. Oh monyet kera itu ada, hanumanan, Manuk ada Mas. wonten Merak tarung. oh merak. Ini dulur kucing tukang jaranan merak tarung ada. Gas. Angger juketing daplang ini. Oh iki pulunge merak tarung. Wonten iki goblok-goblokan ini kan itu kan babakan fauna. Lek babakan kelabuan flora ra enek ya. Sisa ada bragre. Guyon. Yo sing kelebon anu yo fauna yo tidak ada. Mboten flora. Flora. Tidak ada karena ya toh Iya. yang memiliki jiwa itu adalah manusia dan hewan. Masuk akal. Saya ngenten Mas. Kok rasa dadak diundang nih pulung sing model kaya sing sampean sebut nih kewan-kewanan. Menungso sing ora kesurupan lakune kaya kewan pirang-pirang. Berarti sisi manusia itu sebenarnya ada bagian dari hewan tersebut ngono. Jadi ora usah dadak ngundang pulung ngene sing lakune menungso kaya kewan pirang-pirang. Jenggumun lek
apa ya koyo fauna barangnya meneng. Ya lah, tapi ketemu logikanya kok. Kalau seandainya flora itu tidak punya jiwa, nyawa ada tapi jiwanya kita tidak tahu, atau mungkin Nggak ada. frekuensinya kita yang beda, tapi kalau fauna ada. Mungkin ini aku nggak kucing, kalau kucing pas stres jadi so kelihatan jiwa kan water. Betul. Kucing berayo. Iya. Sebenarnya kan konsep dasarnya jiwa itu ada di hewan dan manusia. Nggih. Cuman bedane menungso iki ya toh diparingi 3 sisi. Yang satu adalah sisi kerohanian atau ketuhanan. Terus kelebihan lain menungso diparingi pola pikir atau cara pikir, akal dan pikiran yang melebihi daripada hewan. Lek menungso sing ora duweni akal karo pikiran, opo neh ati? Ya ora beda karo hewan. Karena kewan iki lek melihat butuhe apa? Mangan, kawin, tukaran. Iya toh? Mangan, kawin, tukaran. Rasa itu di dalam manusia ada ora? Rasa kawin atau enek, pengen tukaran, enek, ya toh, pengen mangan, turu. Itu bagian jiwanya di hewan, itu juga ada di bagian manusia. Bedane lek menungso iki duweni hati nurani, gitu, duweni akal dan pikiran, duweni kecerdasan yang membedakan manusia dengan hewan. Sehingga nyapa tetap menghadirkan hewan. Tinggi contoh karo wonge sing delok-deloke kowe iki aja kelakuanmu kaya iki. Kowe iki lali karo iso tak jabarne Mas, kuwi sing luwih jeru nek. Iki kejeron balik malih kalih masalah kesurupan. Niki kan kadang yang awam, kesurupan ini piye? P3K, pertolongan pertama pada kesurupan. Wah iya. Ya. Wah, banyak nih kok. P3K, Mas. Untuk orang awam itu yang paling bagus bagaimana mengatasi seadanya kita tidak tahu, dan kadang di lingkungan gimana kan komentar nyelon nyai waso kayak ikut bocah ikut ditinggal piye. Yang dilakukan pertama kalau seandainya ada kejadian kesurupan gitu. Ya. Pesanku dulur-dulur misalkan kok menjumpai tonggone, kancane, saudara-saudarane sing kesurupan, yang pertama tipsnya adalah ojo panik. Nah, yang kedua, jangan melebih-lebihkan kondisi tersebut menjadi lebih wow. Tegasnya ini, lek enek kok misalkan kok Mas Rangga ini kesurupan ngono yo, ojo sampai menarik banyak massa untuk datang. Ada kemungkinan malah jadi tren massal. Enggak. Lek ora tren massal, iki mengakibatkan barang kono onggro iku merasa diperhatikan. Akhirnya malah tansah digawe-gawe. Maka kurangi. Yang kedua karena frekuensi energi. Energi semakin bertolak belakang dengan energi bangsane ngono kuwi, membuat konoan kuwi arep pindah angel. Barang gaib itu arep pindah dari jiwanya manusia kesulitan. Ya lek iso memangnya wis kon ngalih kabeh. Suhu panas manusia ini juga memancing, Mas. Masakal. Soalnya jarene barang-barang ngono iki ini panas. Ya ora jarene, Mas. Akad adalah ngertose ngoten. Jin dan setan itu tercipta dari Nah, jangan sampai membesarkan energi api di dalam tubuh seseorang yang kesurupan dengan energi panas kita. Energi ini malah kuat nang kono gah metu. Maka dewek niae. Sing pertama ojo panik, sing kedua hindari banyak orang atau kerumunan. Di sisi ini dhewe ae, sret. Dan yang ketiga, berdoa, memohon kepada Gusti Allah agar supaya apa? Jiwanya segera bersih dan barang yang ada di dalam tubuhnya itu bisa cepat pergi. Nah, dungone iki tak kei bocoran titik kanggo dulur-dulurku kabeh. Dungone sing paling ampuh nalikaning nandangi kesurupan wis siji. Dirungokne ya dulur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iki ojo kok jajal ning ceplo nanggone keyakinanmu. Sesuk lek saumpama sampean menjumpai sapa ae sing kesurupan, wacakno iki. Mas Rangga, sesuk lek ketemu sapa dulur kanca sing kesurupan, sampean wacak. Iki 3 kali di telinganya. Kanan apa kiri? Kanan kiri
Boleh Mimo. sami mawon. Karena apa? Awake dhewe lakune wong Jawa kon ngreksa babagan hawa sanga utawa bolongan sanga itu sumber daripada dosa besar atau sumbere menungso gawe dosa kuwi saka bolongan sanga. Sehingga bangsa konoan itu masuknya tidak lebih daripada golongan songone menungso. Ya, golongannya songo. Kenapa harus kuping? Kenapa harus kuping? Kuping itu salah satu indera daripada manusia. Indera manusia ada 5. 5. Dan yang satunya indera keenam bagi seseorang yang mengejar lelaku. Indera kelima, ya toh, itu salah satunya berpunjer dari 9 lubang. Apa kok kudu kuping? Apa kok kudu kuping? Kuping iki fungsinya untuk mendengar sesuatu yang baik dan yang buruk. Ketika apa yang dia dengarkan itu buruk, maka akan menghasilkan energi yang buruk dan memproyeksi jiwanya menjadi buruk. Ketika pendengaran manusia buruk, mendengar sesuatu yang buruk, bangsa sing buruk-buruk iki gampang mlebu nang kuping. Maka ketika kuping wis mendengar sesuatu yang buruk, maka saatnya kita memberikan pendengaran mereka sesuatu yang baik. Salah satunya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita menghantarkan energi baik terhadap dirinya di indera pendengarannya, maka energi daripada kalimat tersebut mampu untuk melebur jin yang ada di dalam dirinya. Orang mungkin irungi. Tapi gini, secara mosok irungi? Iya sih. Secara basic, di antara sekian banyak lubang tubuh manusia, satunya lubang yang tidak bisa kita top ketika ada sesuatu yang masuk itu telinga. Iya. Hidung ada sisa ambekan, lambe sisa nutup dan sebagainya, tapi kuping ini pancen ndak iso ditutup. Iya, betul. Ya, tetap kecuali ditutup pakai tangan loh. Sama mau yang lain kan seiso ngempet lah nutup dewe bisa dewe, tapi lek kuping nggak iso. Itu masuk akal sebenarnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi konsep daripada lubang yang ada di dalam tubuh manusia enek Mbah Yai iki sampai matur. Bolongane menungso iki semakin bolongane ombo, maka di situ semakin banyak peluang untuk berbuat dosa. Dan satu hal lagi, lek sampean mungkin iki kan untuk konsep dasarnya nalikane nandhaing kesurupan. Lek aku ora nggawe kuping neh, Mas. Ora sadedaknya kalau kupingnya tahu jewer terus tak wacane ngono ndak. Maka saya akan menyentuh titik-titik cakra manusia itu sendiri yang punjernya bersarang dari yang di titik cakra tersebut sumber kekuatan manusia yang dilemahkan oleh bangsa itu. Maka lek nandai kesurupan tidak harus dengan jewer kuping. Terkadang saya sentuh di bagian. Nah itu untuk yang paham. Kalau yang belum paham lebih makanya efektif di telinga itu. Lebih efektifnya di telinga. Aku bisa maksudnya aku bisa ngetoknya lewat mulut. Bisa di indera prasadia dengan sentuhan kulit ataupun bisa dengan media mata. Adu arep pendelang-pendelangan motor, dia bisa jatuh. Ataupun mungkin dengan indera penciuman dia. Kadang ya aku energi spiritual saya kayak minyak ngono kae untuk memancing energi spiritual saya. Tak embusni nanggo niro ngono kae. Tak kunci tek ya lemas. Jadi kurang lebih ya ngono. Niki yang kita obrolkan bisa jadi salah, bisa jadi benar. Iya. Jenengan nek kagungan pengalaman kesurupan utawi ngertos kesurupan komentar wae. Nambah ilmu kula di tasik belajar asih bingung tanglet-tanglet. Kali ngenten iki sami katose mulai fase anak mulai dewasa niki mulai banyak masalah-masalah. Bukan masalah sih, proses pendewasaan yang kaitannya dengan sosial budaya yang kita harus paham. Jadi bapak, jadi ibu itu kudu ngerti kondisi jogo-jogo lain kejadian yang omah dan sebagainya, minimal pak ngerti lah di dasaran lah. Iya. Jadi kanggone dulur-dulurku kabeh juga Mas Rangga.
tak kei tips untuk mencegah anak-anake sampean ya, sampean dulur-dulure sampean ben aja kesurupan. Tips yang pertama, kuatkan keimanan, keyakinan sampean terhadap Gusti Allah dengan menancapkan kalimat tadi yang saya bacakan. Maha suci Gusti Allah, ora nek daya kekuatan kejaba kekuatan yang Gusti Allah iki kainen wirid saben dina untuk menguatkan energi di dalam jiwamu. Yang kedua, selalu berperilaku baik. Ngresiki atine sampean, hindarkan perilaku-perilaku buruk. Agar apa? Sing tak omong memang jangan sampai sampean berperilaku buruk memancing keburukan-keburukan yang lainnya untuk masuk di dalam. Mongso ndek kanca soalnya barang elek. Nah, terus yang ketiga, kuatkan amalan-amalan sesuai dengan agama dan keyakinan sampean masing-masing. Sing keyakinane Islam, kuatkan sholate, posone, wirite, lan sholat unine. Sing keyakinane non-Islam, misalkan Kristen, ya sampean rajinkan untuk datang ke gereja setiap minggunya. Untuk keyakinane Buddha, ya toh, kuatkan sampean dulur-dulurku Buddha untuk memperkuat meditasinya, untuk menjernihkan pikiran dan jiwa. Karena pelajaran Buddha ini tidak lebih dari pelajaran tentang afirmasi diri, atau konsepnya adalah meditasi. Untuk dulur-dulurku Hindu, iki sampean bisa datang ke tempat ibadah sampean guna untuk memuja dewa kalian, yaitu Gusti Ingkang Maha Agung, dengan sanepo apa yang ada di dalam keyakinan sampean, agar supaya energi itu mampu menguatkan jiwa-jiwa kalian. Iya, jadi terus pokoknya sergem ibadah lah. Iya nih ngoten lah. Jadi tidak membenarkan maksudnya yang golek benerku dhewe mah hidung ini carane tidak, karena mereka juga mempunyai cara-cara yang benar, yang sebenarnya benar, ora kok benar sing ngawur. Karena kebenaran kan paling pas damel jenengan nih, jenengan nggak ngertos memang nggak nih ngoten. Kurang lebihnya seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi Mas Rangga, atau kita tahan dulu terus engko nanggon podcast beritku teh. Ya ini kuatah tapi nggih. Udah. Saya kira temu engko kadang bareng ngene no bareng iki paye mau takok iki tapi carry wae lah. Berikutnya sama ngerti kok saka komentare barang kepikiran aku ya aku ya tau ngalami kuwi. Oke. Monggo diskusi mawon. Oke. Mangga nih. Dulur-dulur gue pengen diskusi nang kene apa sing tak omongin karo Mas Rangga, sekiranya ndak cocok karo angen-angen lan pikiranmu, komeno dulur. Sesuk aku ketemu karo Mas Rangga dibahas neh perkara iki sing luwih jero. Mungkin saka pembahasannya dhewe cukup semene Mas yo. Nggih. Pembahasannya cukup semene ae, disambung nanggone videoku selanjutnya. Tetap stay nanggone channel Sinoman Jawa lan ojo lali like, subscribe lan share saake-ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh.